Biasa, sehat, sukacita dan tetap semangat memuji Tuhan. Hari ini tanggal 18 Oktober kita masih ibadah sekolah minggu di rumah. Masih ditemenin papa, mama, juga kakak, juga adik. Kita ibadah sama-sama di rumah. Meskipun di rumah kita masih harus tetap semangat, harus tetap sehat. Nah, Mbak Dewa nih mau buka sekolah minggu kita hari ini dengan menaikkan satu pujian. Kita boleh bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi. Kita nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Dengan lebih semangat. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua yang tercipta, hei alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Selamat hari Minggu teman-teman. Beribadah sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah ya Tuhan. Berkatilah kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan berkati agar kami bisa mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semangat? Masih sukacita? Masih kuat memuji Tuhan? Masih. Harus semangat karena Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mbak Dewa mau ajak adik-adik nyanyi satu pujian lagi, Yesus besertaku. Dengan lebih semangat ya. Masih tetap berdiri, kita boleh nyanyikan sama-sama.
daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi para rumput hijau mentah. Yesus sertaku. Ku terbang, 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 terbang di luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik? Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Ya, sudah mandi belum? Apa? Wah, ada yang belum mandi ya? Waduh. Ya, jangan lupa ya, meskipun adik-adik di rumah, mandi yang bersih, gosok gigi ya, gosok gigi yang bersih, makan yang sehat, supaya tubuh kita juga sehat dan kuat, terhindar dari semua penyakit dan virus. Oke? Nah, adik-adik kita akan persembahan. Kita nyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 302. Nah, siap ya adik-adik ya, yang bisa lagunya, suaranya yang kenceng ya. Ya, ayo kita nyanyi bersama. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatinya, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan supaya bisa berguna. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum? Siap ya? Ya, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Buat adik-adik yang bisa lagu ini, suaranya yang kencang ya. Ya,
Bisa kan ya? Nah, yang belum bisa, nggak apa-apa, diikutin aja pelan-pelan ya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Firman-Mu lidah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu lidah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu lidah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah orang yang membawakan firman ini agar bisa masuk ke dalam hati dan juga pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Ya, semoga kalian kabarnya baik-baik saja. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om mau memperkenalkan diri dulu nih. Om namanya Om Denny, papanya Jesslyn, dan papanya Darren. Halo adik-adik, gimana? Ya, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan membaca di kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Nah, kalau belum, mari kita siapkan dulu Alkitabnya. Nah, sudah disiapkan ya? Kalau sudah, tadi Om sudah mengatakan bahwa kita akan membaca di Keluaran 33. Ayo kita buka yuk di Keluaran 33. Sudah ketemu? Ya, kita akan membaca hanya satu ayat, yaitu di Keluaran 33 ayat 14. Om bacakan ya. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang tema kita ini adalah disertai untuk melayani. Apa sih itu? Disertai untuk melayani? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Musa. Lihat, Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus.
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi, jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Sudah menonton kan videonya? Nah, ceritanya tentang apa? Ayo. Iya, betul. Itu cerita tentang Musa. Ketika apa? Ketika Musa diminta Allah untuk menolong bangsa Israel, untuk menolong umat Allah. Allah meminta Musa untuk melayaninya. Nah, adik-adik, kita tahu kalau di bacaan yang Keluaran 33 tadi, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ke 23, kalian kan tahu bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tetapi apa? Bangsa Israel itu termasuk bangsa yang tegar tengkuk, atau dikatakan keras kepala. Mereka selalu berbuat dosa, dan inilah yang membuat Allah marah. Dan apa? Tidak ingin bersama dengan bangsa tersebut. Menuju kemana? Tanah Kanaan. Betul. Jadi menuju tanah Kanaan. Nah, walaupun begitu, Allah tetap menyertai bangsa Israel. Karena apa? Allah tetap mengutus para malaikatnya. Jadi, Allah melayani terlebih dulu umatnya. Nah, tadi kalau kita nonton tentang Musa bingung. Musa nggak tahu bagaimana cara menolongnya. Karena apa? Musa tidak bisa berkata-kata. Tapi, apa yang Allah katakan? Allah berjanji bahwa dia akan menemani, akan menolongnya. Nah, adik-adik, cerita tentang menolong, cerita tentang untuk melayani. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Nah, adik-adik, pernah nggak melayani orang tua? Melayani kakak? Melayani adik?
Nah, pasti tentu pernah ya. Nah, kalau pernah, Om punya satu cerita lagi nih. Yuk, Om akan tunjukkan ceritanya. Adik-adik, nah sekarang Om ditemani oleh 3 kurcaci. Nah, siapa aja ya kurcacinya? Nah, yang pertama adalah namanya Dok. Nah, Dok itu adalah kurcaci yang paling tua dan bijaksana. Dia terlihat dari kacamata dan janggutnya yang tebal dan panjang. Nah, yang mana ya yang bernama Dok? Iya, ini yang namanya Dok. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, kan? Nah, kemudian ada satu lagi temannya. Temannya yang bernama Grumpy. Nah, Grumpy ini adalah kurcaci yang pemarah. Dia selalu menggerutu. Namun, dia baik hatinya. Yang mana ya kira-kira? Ini yang namanya Grumpy adik-adik. Nah, satu lagi. Nah, siapa ya satu lagi? Nah, satu lagi namanya adalah Happy. Yang terakhir. Nah, Happy ini adalah kurcaci yang selalu bergembira. Walaupun dia harus bekerja keras. Nah, ini dia 3 kurcaci yang menemani kita pada pagi ini. Nah, ceritanya gitu ya. Di suatu pagi yang dingin, ini Dok bangun dari tidurnya. Bangun. Kemudian dia membangunkan teman-temannya yang bernama Grumpy dan Happy. Ya, jadi lagi tidur. Lalu dibangun. Hai Grumpy, hai Happy, ayo bangun. Tapi Grumpy bilang, selamat pagi. Dingin sekali pagi ini. Grumpy-nya masih tidur. Dia dibangunin susah sekali. Tiba-tiba, kemudian Dok menarik selimutnya Grumpy. Hai Grumpy, ayo bangun. Tapi Grumpy bilang, aku malas. Halo Grumpy, ayo bangun. Tidak, aku tidak mau bangun. Pagi ini dingin sekali. Aku mau tidur saja. Akhirnya, apa? Dia kembali lagi ke tempat tidur. Nah, Dok kemudian membangunkan kembali Grumpy bersama Happy. Nah, kemudian Dok mengajak teman-temannya untuk mencari kayu bakar. Tetapi berulang kali temannya yang bernama Grumpy tidak mau. Nah, Doknya bilang, hai Grumpy, hai, ayo kita cari kayu bakar. Aku tidak mau. Aku mau tidur saja. Aku pengen di sini saja. Nah, si Dok mengatakan, kalau kita tidak mencari kayu bakar, bagaimana ceritanya? Bagaimana kita bisa mengangkatkan badan kita? Nah, tiba-tiba si Happy datang. Happy-nya datang. Hai. Halo Grumpy. Kamu. Kenapa sih selalu mengganggu aku? Lalu Happy berkata, hai Grumpy, mari kita sama-sama mencari kayu bakar. Dan juga mari kita mencari buah-buahan. Biar kita bisa makan. Begitu katanya Happy. Tapi apa kata Grumpy? Aku tidak mau. Aku sangat lelah. Aku lelah terhadap semua ini. Gitu katanya. Nah, adik-adik, bagaimana ini? Nah, melihat saudaranya itu, akhirnya si Happy dan Dok menghampiri Grumpy. Hai Grumpy, bagaimana? Kamu masih ingatkah ketika kita membangun rumah?
kita harus saling memberi semangat agar kita mempunyai tempat tinggal untuk berteduh saat hujan turun. Akhirnya bisa membangun rumah tersebut. Akhirnya si Grumpy berpikir, oh iya ya, selama ini saya selalu seperti itu. Berarti saya harus menjadi lebih semangat. Makanya akhirnya Grumpy meminta maaf kepada Dog dan Happy. Hai Dog, hai Grumpy, katanya Dog. Ada apa? Grumpy mengatakan, maafkan aku Dog dan Happy. Mari kita melanjutkan kayu bakar, kata Grumpy. Nah, akhirnya mereka mencari kayu bakarnya secara bersama-sama, dan mereka bekerja bersama-sama dengan semangat. Mereka saling mendukung satu sama lain. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini dari Dog, kemudian Grumpy, dan Happy? Ya, sebagai anak Allah, kita juga diajak seperti Happy dan Dog yang selalu memberikan semangat dalam melakukan hal-hal baik. Misalnya apa? Misalnya ketika kalian membantu orang tua, kemudian membantu kakak, membantu adik, membantu oma, opa, atau kakek, atau nenek, atau siapapun juga yang membutuhkan bantuan kita. Nah, sama seperti salah satu cerita Alkitab tadi, yaitu apa? Musa. Musa, nabi yang selalu semangat dalam membantu orang. Siapa itu? Yaitu membantu bangsa Israel dalam setiap permasalahan. Tadinya apa? Musa itu merasa tidak yakin, tetapi karena penyertaan Allah, akhirnya Musa mau membantu dengan semangat. Nah, adik-adik, sekarang marilah kita punya semangat yang kuat. Marilah kita untuk melayani terus. Melayani siapapun juga yang ada di sekitar kita. Tadi sudah dikatakan, melayani orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, atau opa dan oma. Ataupun siapapun juga yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Allah akan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Jadi, jangan takut. Selamat untuk melayani. Baik dimanapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibacakan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi petunjuk dan penolong bagi kami semua. Tuhan, berkati kami agar tetap bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa lagi bersama kami duo Akung Tias. Kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku
kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Hai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau beraktivitas. Nah, tadi firmannya tentang apa? Ya, tentang semangat untuk terus melayani. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, sesuai dengan tema hari ini, tetap terus melayani, kita akan membuat sebuah aktivitas membentuk sebuah gereja. Nah, bahan-bahannya apa ya? Kita pakai gunting, lem, dan kali ini Mbak Yuni pakai kertas origami. Nah, untuk cara membuatnya bagaimana? Kertas origami kita bentuk dengan persegi panjang yang besar. Ya, seperti ini, persegi panjang besar. Persegi panjang kecil. Lalu persegi panjang kembali kecil. Nah, ini nanti fungsinya sebagai pintu, ya. Lalu ini bentuk segitiga. Nah, tahu dong kalau segitiga buat atap. Dan kita bentuk salib. Nah, lalu apa ya? Kita rekatkan ya semuanya ya adik-adik ya. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, nanti kita tulis nih di sini apa yang kita miliki. Misalkan kita punya suara kita tulis suara kita untuk melayani dengan pujian. Lalu apalagi kepintaran kita tulis di sini. Kepintaran kita gunakan untuk melayani, ya. Mungkin dengan berdoa atau mau bercerita kepada teman-temannya tentang firman Tuhan. Apalagi tentang apa lagi? Mungkin tentang kekuatan kita. Nah, melayani nggak cuma lewat pujian, lewat firman atau bercerita ya adik-adik ya. Adik-adik seperti tadi firman ya, menolong orang lain, menolong mama kita, itu juga salah satu melayani. Nah, demikian ya adik-adik ya aktivitas kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap semangat.
Yesus memberkatimu. Dah. Teman-teman, untuk menutup ibadah minggu ini kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami telah dapat berjalan dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang telah kami terima menjadi berkat dalam kehidupan kami semua dan menguatkan iman kami semua. Berkatilah seluruh pelayan-Mu yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bertilah pula mereka yang belum dapat mengikuti kegiatan ibadah karena hal lainnya. Bagi yang sakit atau berhalangan, kiranya Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu. Tidak lupa berdoa kitanya wabah Corona segera berakhir sehingga kami dapat berkumpul dan bersuka cita bersama memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih.